Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di YouTube channel Anhar Gonggong bersama saya, Nian Anhar, dan juga Ayah. Dan untuk kali ini kita akan ngobrol, mendengar cerita Ayah berkaitan tentang uang dan kedaulatan. Jadi kita tahu bahwa ketika Republik Indonesia ini merayakan ulang tahun yang ke-75 tahun, Bank Indonesia mengeluarkan cetakan spesial untuk HUT ke-75 RI ini. Kebetulan Ayah dapat, ya. Jadi modelnya seperti ini. Cetakannya. Nah, tetapi ternyata di balik cetakan uang dan uang-uang yang dimiliki Indonesia itu sebetulnya ada sejarahnya, ada maknanya. Nah, supaya kita bisa lebih tahu dan kita bisa lebih memahami bahwa uang itu tidak hanya sekedar alat pembayaran, mungkin kita bisa dengerin ya cerita dari Ayah. Gimana ya? Jadi begini, selama ini kan kita kalau bicara tentang uang, seakan-akan uang itu hanya alat pembayar. Iya. Alat pembayaran. Dan itu memang salah satu faktor. Nah, tetapi ada yang lebih dari sekedar itu, yaitu bahwa sebenarnya uang itu adalah salah satu faktor utama dari kedaulatan dan pertanda kemerdekaan sebuah bangsa. Jadi tidak ada negara di dunia ini tanpa uang, kan? Iya. Karena apa? Uang itu menunjukkan bahwa negara itu mempunyai kedaulatannya sehingga dia mengeluarkan uang itu untuk berlaku di wilayah negaranya, tetapi juga menjadi bagian dalam proses untuk negara lain dengan harga tertentu. Misalnya Indonesia sekarang $1 sekitar 14.000 sampai 15 ya. Iya kan? Sekitar itu dan seterusnya. Jadi, nah, ini yang menjadi hal yang penting sebenarnya, yang menurut saya tidak disadari oleh Belanda. Iya. Ketika pada tahun 46, Insinyur Surahman itu diminta oleh pemerintah, Pak Hatta, tentu saja presiden dan wakil presiden, agar supaya membentuk panitia dalam rangka pencetakan uang itu. Nah, di dalam bukunya Pak Hatta ini diceritakan bahwa pada jadi buku ini judulnya Muhammad Hatta Memoir. Jadi buku ini isinya adalah bagaimana cerita-cerita tentang peranan Bung Hatta, tentang riwayat hidupnya dan seterusnya. Ini seluruh kehidupan Bung Hatta ada dalam buku ini. Dari kecil sampai dia menjadi proklamator dan seterusnya. Iya. Nah, dalam halaman 481 digambarkan secara singkat bahwa pada satu ketika Insinyur Surahman ini bekas menteri, tapi ketika itu diajak oleh dia mengajak Bung Hatta untuk ke Malang. Iya. Karena dia sudah bertemu dengan seorang pencetak di Malang untuk mencetak uang itu. Uang kita. Selama ini kan uang yang dipakai itu adalah uang Jepang yang dipakaikan stempel Republik Indonesia. Dan harganya berkarung-karung gitu. Iya. Tapi sekedar orang bisa dikasih satu karung uang Jepang sebagai alat pembayar. Ya. Nah, lalu kemudian pemerintah merencanakan untuk membuat uang. Nah, tapi ada tampaknya yang tidak disadari oleh pemerintah Belanda tentang posisi uang itu.
Dia membiarkan, atau seakan-akan membiarkan uang Republik dicetak. Dan memang bukan hanya di Malang, nanti di berbagai tempat akan Iya. ada pencetakan uang. Istilahnya uang Republik Indonesia, ORI. Oh, istilahnya waktu itu ori ya. ORI, jadi uang Republik Indonesia. Nah, saya melihat bahwa sebenarnya pencetakan uang yang direncanakan dan kemudian dilakukan dan terjadi di berbagai tempat itu ada kaitannya bagaimana sebenarnya mau atau tidak pada saatnya kita akan pasti mendapatkan kedaulatan itu, karena Belanda seakan-akan tidak menyadari bahwa uang itu punya makna dalam pengertian kemerdekaan dan kedaulatan. Nah, oleh karena itu saya beranggapan bahwa pencetakan uang ini adalah merupakan salah satu strategi dari pemerintah Republik Indonesia yang mempunyai makna yang sebenarnya sebagian daripada kedaulatan itu sudah menjadi milik, tinggal pengakuan. Dan kita sebenarnya dalam pengertian andai kata Belanda tidak datang, ya tidak ada urusan. Tapi dia datang dan mau tetap menguasai dan mengambil kedaulatan kita. Maka terjadi perang kan. Di tengah-tengah Belanda mau kembali, tentu saja kita harus melakukan berbagai hal. Ada diplomasi, ada perang, dan seterusnya. Dua-duanya berjalan. Tapi di tengah itu, di tengah perang dan di tengah diplomasi, nah, salah satu strategi yang penting, saya tidak tahu apakah tentu saja pemerintah Republik, Presiden Soekarno dan Bung Hatta menyadari itu, tapi selama ini sepanjang yang saya amati, tampaknya dianggap uang itu sekedar alat pembayar. Ya. Nggak ada makna apa-apa selain alat tukar ya. Pembayar, alat tukar. Nah, saya melihatnya dalam perspektif yang berbeda. Dalam arti bahwa uang itu bukan sekedar alat pembayar, tapi dalam konteks waktu itu, ketika pada tahun 46 dan nanti akan ada pemotongan uang tahun 48, itu karena di uang memiliki posisi yang lebih dari sekedar alat pembayar. Nah, ini yang nah, artinya apa? Dengan keluar kita berusia sekarang 75 tahun, Bank Indonesia mengeluarkan uang edisi 75.000 uang peringatan kemerdekaan. Itu adalah menunjukkan bahwa dalam konteks perjalanan sejarah kita, uang itu memiliki makna yang perlu diingat bahwa dia punya fungsi yang lebih dari sekedar uang. Sekedar uang dalam arti alat tukar. Alat tukar. Gitu. Ini yang itu makna yang saya lihat. Ya, saya senang juga karena jadinya itu karena ada sejarawan yang diajak untuk ngobrol dulu dan sebagainya. Dan jadi nggak asal dicetak gitu ya. Kalau setiap kita lihat perjalanannya, ya, apa yang terjadi, apa yang tergambar dalam buku ini, dalam edisi ini, tidak ada hal yang menarik untuk menunjukkan perjalanan itu, yaitu bahwa ada kenaikan bendera yang pertama. Ya. Tetapi yang menarik apa? Nama insinyur dan Doctrandes, di dalamnya ada HC, Dr. HC. Honoris causa. Honoris causa. Apa artinya itu? Orang sekedar, ini seakan-akan tidak bermakna. Tapi ini sesuatu makna yang kita bisa tangkap bahwa dalam perjalanan sejarah bangsa ini, dua orang ini telah mendapatkan penghargaan. Bahwa dia tidak sekedar presiden. Tapi dia juga ilmuwan. Dia telah bekerja begitu banyak sehingga dia patut diberikan harga yang berkaitan dengan keilmuan dan pengetahuan. Nah, itu satu. Nah,
Ada jembatan Papua itu? Ada jembatan artinya apa? Aku baru tahu loh pas Ah, ngeliat. ya, Enggak sih. Ya. ini kan bukan sekedar, ini kan pertanda bahwa 75 tahun kita merdeka, ada maknanya, yaitu bahwa kita telah melakukan berbagai usaha untuk mengisi kemerdekaan itu. Ah, ya. Dengan jembatan itu sebagai simbol Iya. dari apa namanya, simbol dari usaha kita Pembangunan. sebagai pembangunan sebagai bangsa merdeka. Iya. Kan itu maknanya. Ada gambar-gambar lain yang menunjukkan bahwa kita sudah melakukan simbol jembatan ini juga bagian daripada bagaimana kita telah berusaha melakukan berbagai kegiatan dalam pembangunan. Iya. Ada industri yang telah kita lakukan, bangun dan sebagainya. Nah, itu maknanya. Makna lain apa? Nih, lihat gambar ini. Yang paling di belakang situ tuh yang pernah sempat viral ya, dikira yang ini, gambar ini kan dari suku Tidung. Dikiranya itu ada dari mana gitu. Dari Cina. Tapi sebenarnya orang salah juga bahwa di dalam berbagai hal tertentu, akulturasi di antara berbagai kebudayaan itu terjadi. Bukan hanya Tidung suku Dayak yang seakan-akan seperti. Coba kau lihat Betawi, you bisa lihat orang Betawi itu banyak sekali latar belakang budaya akulturasinya, karena datangnya macam-macam orang di Betawi kan. Iya, betul. Ada Portugisnya, iya kan? Iya, ada Belandanya. Ada Belandanya, ada pasti Arabnya. Belanda, Arab, ada Indianya, ada Cinanya. Coba kamu dengar musiknya orang kalau menari orang Betawi itu ada Cinanya itu. Iya. Jadi kalau orang melakukan protes seakan-akan itu kayak Cina, itu salah, karena orang sudah berakulturasi. Iya, betul. Iya kan? Juga nanti dalam prosesnya setelah agama masuk, ada macam-macam pengaruh agama terhadap sebelumnya Suku, sebelumnya kita tidak berjilbab kan? Iya. Tapi karena pengaruh Islam, maka kita melakukan itu. Jadi ada macam yang lain, proses akulturasi yang terjadi, jadi membuat kita malah tambah ya, makanya kita lihat anak-anak yang dan anak-anak yang ada di sini udah pakai jilbab. Ya, iya kan? Anak-anak yang ada di sini itu anak-anak dari asal daerah itu. Jadi bukan sekedar ini, jangan dianggap seakan-akan lukisan ya. Ini foto, ya, dibuat oleh BI untuk dipasang di sini untuk pertanda anak-anak ini berasal dari macam-macam daerah Republik ini, yang menunjukkan apa? Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika. Iya, betul. Jadi makna uang ini sangat penting. Dan tetapi di balik uang ini dengan cerita macam-macam seperti itu, kedaulatan ya, benar. Betul. Jadi itu yang harus ditangkap. Jadi ketika Belanda mau menjajah kita, maka salah satu faktor dalam proses mencapai kedaulatan itu ya uang itu. Gitu ya. Itu yang paling tidak ini adalah interpretasi historis saya di saat kita berjuang mencapai kedaulatan kita, atau sebenarnya bagi saya begitu 17 Agustus dan 18 Agustus kita sudah menyatakan diri sebagai bangsa merdeka dan menegakkan negara. Bagi saya tidak ada urusan, kita sudah berkedaulat ketika itu. Persoalannya hanya oleh karena datang Belanda yang merasa bahwa dia yang punya republik ini. Nah, kita kan menunjukkan bahwa kita sudah berdaulat. Jadi sebenarnya dalam interpretasi saya nggak ada urusan bahwa kita
kita melawan Belanda itu bukan oleh karena apa, kita mempertahankan kedaulatan kita. Kita bukan hanya sekedar, bukan persoalan mau mendapatkan pengakuan dari Belanda, Mm-mm. tapi makna dari perang itu yang Mm-mm. dipaksakan. Belanda memaksa kita Mm-mm. mengikuti perang itu karena untuk mempertahankan kemerdekaan. Mm-mm. Apa maknanya? Begitu 18 Agustus, kita sudah bangsa merdeka, kita Mm-mm. sudah punya negara, urusan orang mau mengakui kedaulatan kita atau tidak. Cina, Mm-mm. berapa puluh tahun dia tidak mendapat pengakuan dari negara-negara barat. Oh, ya. Bahkan tidak ada wakil dalam pengertian Republik Rakyat Cina itu. Mm-mm. Dulu tidak ada wakilnya di PBB. Di PBB ya. Karena, Mm. karena yang diakui oleh dunia, Iya. terutama negara-negara barat, itu Taiwan. Ah, iya. Ha-ah. Gitu loh. Ha-ah. Nah, jadi bagi saya, orang mengakui kedaulatan saya atau tidak, pemimpin saya 2 orang atas nama bangsa Iya. Indonesia sudah menyatakan Kemerdekaan. kemerdekaan dan besoknya menyatakan berdiri Republik Indonesia, Ha-ah. ya selesai. Bahwa saya melawan Belanda itu dalam rangka Pertahankan mempertahankan kemerdekaan. kedaulatan Iya. saya, bukan mau mendapatkan kedaulatan itu. Iya, karena sudah. Kedaulatan itu saya sudah peroleh Mm-mm. sejak 17 Agustus dan 18 Agustus. Bahwa Mm-mm. Belanda mau datang untuk mengganggu kedaulatan kita, Mm-mm. itu persoalan lain. Nah, Hmm. jadi, nah, di tengah-tengah itulah kita menunjukkan kepada Belanda, Ha-ah. dan tampaknya Belanda tidak sadar akan hal itu, bahwa kami punya kedaulatan. Salah satu di antara unsur kedaulatan itu adalah uang, Hmm. yang tidak sekedar untuk alat pembayar. Oke. Gitu loh. Oke, ya. Ya, baik pemirsa, jadi kita sudah memahami bahwa uang yang selama ini mungkin kita gunakan untuk sebagai alat pembayaran atau alat tukar, tetapi kalau dimaknai dalam bingkai sejarah, ternyata uang itu menjadi sebuah ya usaha untuk menunjukkan kedaulatan kita ya bahwa kita sudah berdiri sebagai sebuah bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Dan salah satu usaha kita bahwa kita memang berdaulat adalah dengan memiliki mata uang sendiri yang juga itu memiliki nilai ya kalau dipertukarkan dengan mata uang yang lain ya. Oke. Uh, Rasanya mungkin berarti kita sudah mulai bisa tahu bahwa di setiap uang pun makanya juga ada gambar, Itu ada bukan pahlawan sekedar. gitu ya. Terus kemudian kayaknya juga memang sekarang udah ada syarat tertentu bahwa di mata uang Indonesia tuh harus hanya boleh pahlawan atau apa itu ada ya, Iya, ada aturannya ya. iya. Nah, jadi artinya bahwa uang tidak semata-mata alat tukar, tapi juga bisa diberikan makna sebagai kedaulatan sebuah bangsa, Sebuah negara, sebuah bangsa dan negara. negara, sebuah negara bangsa, Hmm. nation state lah. Ah, ah. Oke, ya kalau jika pemirsa merasa bahwa video ini menarik dan bermanfaat, boleh di like, subscribe dan share. Dan sampai berjumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Dah.